Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, saya harapkan antum semua dapat membuka kamera ya biar Ustaz dapat melihat antum. Bagi yang sudah bergabung, saya harapkan bisa antum buka kamera antum, Noval, Ahmad Salih, Niko, Fajri, Amar. Nah, biar kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Iya, Masya Allah. Ini Amar yang pertama nih. Selalu Amar. Terus yang lain silahkan anak-anak Ustadz, Novel Musafa, Ahmad Solih, Solihul Fajri. Nah, Fajri biasanya nih hadir terus nih. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz beritahukan kepada antum bahwa sebentar lagi ya kita akan menghadapi ujian ya, ujian semester ya, akhir semester, ujian kenalikan kelas antum. Jadi Ustadz harapkan antum semua bisa mengikuti pembelajaran ya, dan bisa ya untuk mengulang-ulang pembelajaran yang telah lalu. Jadi di sini anak-anak Ustadz hari ini insyaallah Ustadz akan memberikan gambaran kepada kita apa yang akan kita kerjakan untuk materi praktek kita. Ya, Ustadz ingatkan kembali kepada anak-anak Ustadz yang sudah bergabung untuk dapat membuka kameranya. Ini yang Ustadz cuman bisa lihat si Amar saja. Hakim, mana nih Hakim? Udah hilang lagi. Nah, Masya Allah. Rambutnya tuh Kim. Yang lain mana Niko? Nanda. Apa kabar Nanda? Sehat? Alhamdulillah. Antum di kedai nih? Di toko ini? Antum lagi di toko ini? Bisanya di toko sambil belajar. Nah, lagi. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ini kita akan masuk ke materi kita ini ya anak-anak Ustadz ya. Ustadz ingin menjelaskan tentang kemasan dalam produk makanan ya. Pekan lalu sudah Ustadz jelaskan kepada kita ya tentang produk-produk awetan makanan dari bahan hewani ya. Ustadz yakin antum ya pastinya sudah mengikuti pembelajaran ya yang pekan lalu ya. Sekarang Ustadz mau tanya nih kepada si Fajri. Mana Fajri nih? Kok nggak muncul-muncul ini? Fajri. Coba antum buka kamera antum. Ya ini pekan kemarin Fajri antum sudah ikutin pembelajarannya, sudah ditonton video pembelajarannya. Itu artinya iya atau enggak? Ya, Alhamdulillah. Jadi nih
Ini ada kemasan ya anak-anak Ustadz ya, kemasan dalam sebuah produk makanan. Sekarang Ustadz mau tanya nih kepada Fajri, kira-kira fungsi kemasan itu apa tuh Fajri? Iya, kira-kira kalau kita membeli makanan tuh ada nggak kemasannya? Ada ya. Apalah fungsinya kira-kira? Kenapa antum tutup lagi kameranya ini Fajri? Ustadz hari ini pakai kamera nih Fajri. Hah? Bagaimana? Oh. Terus bagaimana fungsinya? Makanannya nggak kotor ya. Ibrahim, kalau tadi kata si Fajri biar nggak kotor. Kalau menurut antum fungsinya apa? Iya, bukalah kamera antum, Ustaz nggak nampak ini. Ya, biar higienis ya. Kemudian Noval Musafa, buka kameranya Noval. Hmm. Ya, silakan Noval. Ya, yang lain juga ya Ustaz harapkan dapat membuka kamera biar Ustaz bisa melihat antum. Biar Ustaz tahu nih antum ini sedang belajar atau tidak. Ya, menurut antum apa Noval? Ayo segera, jangan lama sekali. Noval. Ya, fungsinya apa? Tadi biar higienis kata si Nanda. Kata si Fajri biar tidak kotor katanya. Kalau menurut antum? Ada yang bisa menambahkan kira-kira anak-anak Ustaz? Biar terlihat menarik. Nah, ini antum nggak menarik nih, kemasannya nggak ada nih. Coba buka dulu kamera antum. Nah, jadi yang nggak buka kamera ini nggak menarik ini. Arik, masya Allah nih Arik nih baru datang nih. Silakan buka kamera Rik. Ayo Rik. Yang mana dia? Ayo ini yang buka cuman si Hakim. Masya Allah. Ini Arik ini. Ini Arik nih. Rik. Kok bisa jadi begini antum Rik? Coba Ustaz lihat dulu lagi. Ini pengaruh nggak sekolah nih ya antum jadi. Oke silakan Rik. Apa Rik? Ya buka suaranya. Ya apalagi kira-kira fungsinya tadi biar tidak kotor. Kemudian biar higienis ya kata si. Ya menurut antum? Ya kita kan pernah beli makanan kan? Pernah beli makanan kan? Fungsi kemasan tadi ya apalagi yang bisa antum tambahkan? Tadi sudah dijelaskan, ada disebutkan sama si Fajri, sama si Noval. Menarik, lebih menarik kata si Noval. Menurut antum apa tuh lagi? Bingung antum? Ini berarti pekan lalu antum nggak mengikuti pembelajaran nih, ya kan? Ustadz lihat kalau sudah rekaman pelajarannya delay, antum pun bebas, ya kan? Libur hari ini, ya kan? Nggak antum
ulang lagi. Nah, jadi ini anak-anak Ustadz ya. Jadi kemasan itu ya tentunya memiliki fungsi ya. Bagaimana? Biar awet. Iya, jadi bisa melindungi makanan ya, melindungi makanan, kemudian melindungi agar tidak rusak ya karena benturan atau cuaca ya. Kalau kita beli misalnya makanannya kerupuk ya, kalau nggak ada kemasannya tentunya makanan itu cepat rusak ya, cepat rusak dan nggak enak lagi. Nah, ini di sini, ini pekan lalu juga sudah saya jelaskan ya. Jadi kemasan itu sebenarnya ada tiga jenis ya. Ada yang disebut dengan kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, nih antum boleh lihat di gambar ini. Ya. Jadi, siapa yang masih ingat apa itu kemasan primer? Ya, apa itu kemasan primer? Niko, coba silakan Niko. Nah, ini kita mau ujian macam mana nih antum kalau Ustadz masukkan materinya mengenai ini. Yoko, apa itu kemasan primer? Masih ingat? Ya, silakan. Farel. Farel diam-diam catatannya lengkap ini. Ya, Farel. Masya Allah, kemasan yang langsung membungkus makanannya. Ya. Apa tuh contohnya? Coba bisa antum gambarkan makanan apa tuh contohnya? Tempe. Apa tuh kemasannya? Plastik ya. Jadi tempenya langsung dibungkus. Apa? Susu kaleng. Ya, jadi itu kalengnya itu ya, jadi kemasan primernya ya, begitu kan? Iya. Jadi ini ya, anak-anak Ustaz jelaskan lagi kembali ya. Jadi kemasan yang melekat pada produk ya. Jadi melekat langsung pada produknya itu yang disebut dengan kemasan primer ya. Jadi kalau misalnya antum beli makanan ya, misalnya beli mie instan misalnya ya. Bungkus plastik mie instan itu adalah kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan makanannya ya. Nah, jadi kemudian ada yang disebut dengan kemasan sekunder ya. Jadi biasanya kalau kita beli makanan yang dalam jumlah yang banyak ya, misalnya ada beberapa, misalnya antum beli Indomie nih, beli mie instan, maksud Ustaz ya, mie instan satu kardus misalnya gitu kan. Nah, ada beberapa, ada 40 misalnya, ada 40 mie ya. Pasti dia menggunakan kemasan lagi kan? Kemasan lagi. Kemasannya dalam kardus. Nah, itu kardus itu disebut dengan kemasan sekunder ya. Kemasan sekunder ini antum bisa lihat di gambar kita ini ya. Yang hijau ini adalah ya kemasan primernya, kemudian di luarnya itu kemasan sekunder, dan kemasan yang paling luar adalah kemasan tersier. Ya, paham sampai sini ya anak-anak Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi begitu juga ya kemasan tersiernya. Kalau misalnya antum beli mie instan itu beberapa kardus, ya pasti dibungkus lagi dengan kemasan yang lebih besar lagi ya. Itu disebut dengan kemasan tersier. Nah, jadi anak-anak Ustadz, di dalam sebuah kemasan ini juga perlu kita perhatikan ya, adanya informasi-informasi yang diberikan ya, disampaikan kepada pembeli, konsumennya ya anak-anak Ustadz ya. Di mana nanti di situ dijelaskan ya apa saja yang ada di dalam kemasannya ya, jenis makanan apa ya. Ini contohnya anak-anak Ustadz. Antum bisa lihat, ini ada sebuah contoh kemasan. Ya. Jadi kemasan ini ada mereknya, kemudian ada label halalnya juga, kemudian ada berat ya, beratnya berapa dalam satu kemasan.
Kemudian komposisinya. Nah, di sini perhatikan anak-anak Ustadz, antum juga kalau makanan itu penting ya menjelaskan apa saja komposisi-komposisinya. Di dalam penulisan komposisi anak-anak Ustadz ini antum jelaskan yang paling pertama ditulis adalah bahan-bahan yang paling banyak digunakan. Ya, paling banyak digunakan. Kalau antum lihat ini bungkus keripik ya, kerupuk singkong, maka di dalam penulisan komposisinya singkonglah yang paling awal karena bahan yang paling banyak digunakan adalah singkong ya. Kalau antum buat nanti keripik tempe berarti tempelah yang pertama antum tuliskan. Baru bahan-bahan lainnya ya, kemudian garam, bawang putih, cabai merah, ya, bawang merah, ketumbar dan lain-lain ya. Bisa juga antum jelaskan dalam bahasa Inggris nih. Ya, jika produk makanan antum ini nanti kemungkinan bisa dijual ke luar negeri misalnya ya kan, misalnya keripiknya si Noval nih mau dijual sampai ke Belanda misalnya ya kan, nah, antum bisa tuliskan pakai bahasa Belanda atau ya bahasa Inggris yang bisa dipahami dari negara lain ya anak-anak Ustadz ya. Paham sampai sini? Alhamdulillah ya. Jadi di sini anak-anak Ustadz nanti saat ujian praktek Ustadz mau antum membuat sebuah kemasan yang nantinya antum desain sendiri ya, antum desain sendiri ya. Antum boleh pilih makanannya apa ya. Yang jelas dalam pembuatan ini jangan kemasannya kita buat kosong saja. Harus lengkap informasi-informasi yang diberikan. Nah, seperti yang contoh ini ya, bisa tanggal kadaluarsanya, masa berlakunya itu harus antum jelaskan juga. Nah, ya bila perlu ada layanan konsumen nih, misalnya nih diberikan nomor telepon ya, kemudian bisa juga diproduksi ya, tempat produksinya. PT apa, nah, boleh antum buat saja ya namanya, tapi yang jelas ya upayakan informasi yang diberikan jelas, seperti itu ya. Nanti antum juga buat dari bahan-bahan yang mudah antum kerjakan, jangan antum buat Pak Ustadz ini ana buat dari plastik nih Ustadz. Kalau dari plastik antum buat kemasannya tentunya antum akan sulit untuk menuliskan informasi-informasi yang ada di kemasannya ya. Nah, dan kurang bagus Ustaz rasa. Kalau misalnya antum, Ustaz ana buatnya dari kardus saja boleh. Ustaz ana buatnya dari kertas boleh, karena kertas kan mudah ya untuk kita desain bentuk gambar-gambarnya ataupun tulisan-tulisannya. Nah, ini salah satu contoh ya anak-anak Ustaz ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Arik? Arik menghilang nih. Ini boleh ya, boleh juga. Kalau misalnya antum, Ustaz, ana tulisan ana ini kurang bagus Ustaz. Ya. Boleh ana cetak. Ya. Boleh, tapi desainnya nanti antum kerjakan sendiri ya. Maksudnya desainnya jangan antum buatnya di print, ternyata antum copy paste dari Google misalnya ya. Ustadz mau yang orisinil, jadi memang desainnya itu antum asli ya, memang dari pemikiran antum sendiri. Kalau misalnya bentuk tulisan biar lebih bagus di print boleh, nggak masalah, karena kalau kita lihat kemasan-kemasan ini tidak ada yang tulis tangan ya, nggak ada ya. Kalau yang sudah dijual itu tidak ada yang kemasan tulis tangan ya, pastinya dengan menggunakan tulisan-tulisan komputer. Boleh gambar-gambar, tapi ini ya anak-anak Ustadz ya perlu kita perhatikan, gambar-gambarnya tidak boleh ya kita gunakan gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa tuh tolong dihindarkan. Nanti kalau antum buat seperti itu nanti bisa mengurangi nilai antum ya.
desainnya harus yang syar'i lah, ya. Gambar makanannya boleh, ya kan? Nah, gambar bahan-bahan makanannya boleh. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Farel? Nah, jadi ujiannya nanti akan diberitahukan, tapi yang jelas antum persiapkan diri antum untuk materi-materi yang akan diujiankan dulu. Ya, jadi di sini kan antum bisa mencari informasi. Nah, jadi kemasan ini anak-anak Ustadz, kemasan ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi daya beli seseorang. Antum pernah nggak melihat sebuah ada makanan nih yang sering kita lihat di supermarket ya, bentuknya kecil, harganya mahal, dan isinya sedikit, tapi sangat diminati. Ya kan, tahu antum kan? Pernah antum beli itu? Nah, kalau antum beli itu Ustadz rasa kalau dengan harga yang seperti itu, kemudian isinya sedikit, ya itu rasanya kurang pas ya. Tapi ini malah banyak peminatnya. Salah satu yang bikin banyak peminatnya apa tuh kira-kira? Apanya itu? Apa kira-kira? Hah? Oh, ada mainannya di dalamnya. Terus apa lagi? Makanannya kalau Ustadz rasa kurang pas ya. Karena makanannya itu sedikit sekali. Iya. Ya pertama tuh adalah kemasannya anak-anak Ustadz. Kemasannya yang menarik ya. Kemasannya yang menarik, kemudian ditambah lagi di dalam itu ada ternyata ada bonus mainannya, ada mainannya. Nah, itu salah satu daya tarik ya makanan ini. Sebenarnya Ustadz juga nggak ngerti ini sebenarnya jual makanan apa jual mainan. Nah, jadi di situ kan ada ini ya, ada dua hal yang bisa didapatkan dari pembelinya seperti itu. Jadi itu harus antum perhatikan, desainnya juga harus menarik ya, harus menarik. Gak mesti Ustadz contoh kan cuma desainnya bentuknya segi empat aja, antum buat segi empat juga, nah, jangan ya, boleh antum buat segitiga ya. Oke, ada lagi kira-kira? Ya makanan lah, makanan, materi kita kan makanan tentang. Nah, dan satu lagi makanan yang diawetkan ya anak Ustadz ya, diawetkan, makanan awetan. Kotak sepatu jangan, kita kan ini kalau kotak sepatu nanti nggak ada ini, nggak ada masa berlakunya ya, sebaiknya dikonsumsi kan itu harus ada ya. Kemudian label halalnya, ada sepatu label halal yang nggak ada kan? Ada ya. Nah, jangan. Kita harus makanan. Makanan. Nah, barcode-nya antum boleh tambahkan, kemudian ini ya. Pokoknya semakin lengkap informasi yang antum berikan tuh semakin baik. Ada lagi kira-kira Hakim? Nah, antum boleh pikirkan lah. Sekarang antum mau apa nih kira-kira? Makanan apa? Atau anak mau buat rendang nih Ustaz? Atau mau buat boleh ya, boleh. Boleh. Tapi upayakan ya, sekali lagi Ustadz ingatkan kemasannya menarik, karena kalau makanannya yang sudah biasa aja, kemudian kemasannya pun biasa aja, ya sama kayak antum beli ya, beli es teh kemasannya plastik kresek aja ya kan? Kan kurang menarik ya. Tapi kalau antum buat ada cupnya, ada mereknya ya, nah, lebih, dan harga jualnya pun bisa lebih tinggi seperti itu. Ada lagi kira-kira? Pajri mana nih? Pajri kok menghilang-menghilang aja nih? Ya. Kok menghilang antum? Dengerin. Ya, kira-kira antum apa nih? Usulnya. Mau buat apa antum ini? Oh, belum tahu. Apalah yang Ustadz suruh tadi nih? Tugasnya.
Iya, buat kemasan. Kemasan apa? Iya, makanan ya, anak-anak Ustadz ya. Sina, ini yang M ini siapa ini? Ustadz nggak tahu nih. M ini siapa ini? Iya, nanti kemasan ini anak Ustadz, kalau misalnya antum mau desainnya menggunakan komputer boleh ya. Mau antum desain menggunakan komputer boleh ya. Tapi nanti Ustadz lihat keorisinilan desainnya. Ya, jangan nanti antum copy, ya tinggal antum print ulang. Nah, Ustadz tahu ya, karena kan semua yang ada di Google itu mudah dilacak ya, mudah dilacak. Nah, gambar-gambarnya. Dan Ustadz rasa kalau antum menggunakan komputer pasti kualitasnya lebih bagus ya, huruf-hurufnya nggak masalah. Baiklah anak Ustadz, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Jika ada nanti hal-hal yang perlu antum tanyakan, boleh langsung menjapri Ustadz ataupun menelpon ya. Jadi Ustadz harapkan untuk kedepannya ini kita sudah dekat dengan ujian. Ustadz harapkan antum lebih serius lagi, lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, terutama melalui Zoom ya anak-anak Ustadz ya. Baik, ya silakan. Minggu depan kita tetap mengulang materi-materi dan Ustadz akan menanyakan kesiapan antum ya untuk menghadapi ujian-ujian ini. Atau antum udah bisa Ustadz, ini bahannya ini Ustadz untuk nanti ujian praktek, antum boleh tampilkan, boleh ya. Ana pakai styrofoam misalnya gitu. Ya boleh saja ya. Ana buatnya 3 kemasan primer, sekunder, tersier, Ana buat semuanya. Masya Allah ya kan. Ada lagi kira-kira? Baiklah, kalau tidak ada Ustaz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.